Di kota Baitul Maqdis yang penuh dengan cahaya ilmu dan ibadah, hiduplah Zakaria, seorang nabi Allah yang dikenal dengan kelembutan hatinya. Rambutnya telah memutih seperti kapas yang diterbangkan angin, dan punggungnya mulai membungkuk lemah karena usia. Namun meski tubuh melemah, hatinya tetap kuat dalam ibadah. Seakan waktu yang berjalan tidak pernah mengikis imannya. Ia adalah penjaga tempat suci, dihormati oleh kaumnya karena kebijaksanaan dan kesalehannya. Setiap hari ia mengajar Taurat, memberi nasihat kepada mereka yang datang mencari petunjuk. Tapi di balik wajahnya yang tenang, tersimpan sebuah kerinduan yang tidak pernah padam. Kerinduan akan seorang anak penerus. Zakaria selama menikah dengan seorang wanita yang syalihah. Mereka saling mencintai, saling mendukung dalam ibadah kepada Allah. Namun umur mereka semakin tua, dan hingga kini tidak ada buah hati yang lahir dari rahim istrinya. Banyak orang menganggap hal ini sebagai takdir yang harus diterima tanpa harapan. Tapi bagi Zakaria, doa adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya. Selama Allah Maha berkehendak, tak ada yang mustahil. Setiap malam, ketika para jamaah telah pulang dan suasana masjid kembali hening, Zakaria berdiri sendirian di ruang mihrabnya. Lilin kecil menyala temaram di sebelahnya, menyorotkan bayangan tubuh kurusnya yang terbungkuk. Di sana ia menangis lirih, memohon pada Allah dengan suara yang hanya langit dan dinding masjid yang menjadi saksi. Ya Tuhanku, tulangku sudah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, tapi Engkau tak pernah mengecewakan hamba yang berdoa. Berikanlah aku keturunan yang mewarisi dakwahku dan keluarga Yakab, seorang anak yang akan Engkau ridhoi. Tangisnya bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kerinduan seorang hamba kepada rahmat Tuhannya. Ia tidak menginginkan anak karena ambisi dunia, tidak untuk kebanggaan, tidak untuk harta. Ia hanya ingin penerus yang akan menjaga agama dan meneruskan tugas kenabian setelahnya. Sebab melihat perilaku sebagian kaumnya, ia khawatir bahwa sepeninggalnya mereka akan jauh dari kebenaran. Pada suatu malam, ia kembali berdoa seperti biasa. Namun kali ini hatinya terasa berbeda, lebih dekat, lebih hangat, seakan sesuatu akan terjadi. Ia merasakan ketenangan yang turun ke dalam dadanya. Udara malam terasa lembut, seolah malaikat pun sedang mengamati doa yang naik ke langit. Dalam kesunyian itulah kabar bahagia dari langit mulai dipersiapkan. Kabar tentang lahirnya seorang anak yang kelak akan bersuara lantang, menyeru kepada kebenaran. Seorang pemuda yang akan dikenal dengan nama Yahya, yang berarti hidup. Namun Zakaria belum tahu. Ia hanya terus berdoa tanpa lelah, dengan keyakinan bahwa setiap doa yang tulus pasti didengar Allah. Meski jawabannya mungkin datang ketika manusia paling tidak menduganya. Doa Nabi Zakaria seperti benih yang ditanam di bumi. Tidak terlihat di permukaan, tapi di dalam tanah ia tumbuh dalam rahasia, menunggu waktu yang ditentukan Allah untuk muncul membawa kehidupan. Hari-hari Nabi Zakaria alaihissalam berlalu dengan rutinitas ibadah dan mengurus tempat suci. Selain menjadi nabi, ia juga bertanggung jawab menjaga seorang gadis yang kelak menjadi bagian penting dalam kisah kenabian, Maryam binti Imran, perempuan suci pilihan Allah. Setelah ayahnya wafat, para pemuka Bani Israel memperebutkan hak untuk merawat Maryam, sebab mereka tahu ia adalah anak dari keluarga yang dimuliakan. Namun Allah menakdirkan Zakaria sebagai pengasuhnya melalui undian yang jelas memperlihatkan kehendak langit. Maryam tumbuh dalam kesucian, lebih banyak menghabiskan waktu dalam ibadah daripada bermain sebagaimana gadis seusianya. Zakaria memberikan sebuah ruangan khusus di Baitul Maqdis untuk tempat Maryam beribadah dan mengasingkan diri. Ia menyiapkan makanan sederhana untuk gadis itu dan sesekali datang menanyakan keadaannya. Suatu hari, saat Zakaria memasuki ruang mihrab Maryam, ia tertegun. Di sudut kamar, ada buah-buahan segar yang tidak mungkin ada pada musim itu. Buah anggur ranum dan delima segar terpampang di hadapannya. Zakaria menatap Maryam dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga takjub. "Wahai Maryam, dari mana semua ini?" Maryam menjawab dengan suara lembut dan yakin, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Kata-kata itu menghujam hati Zakaria seperti cahaya yang membelah kegelapan.
Bagaimana Allah memberikan rezeki di luar perhitungan manusia. Bagaimana buah itu bisa hadir tanpa usaha, tanpa musim yang mendukung. Saat itulah Zakaria kembali menyadari kekuasaan Allah jika Allah mampu memberi rezeki tak terduga kepada Maryam. Bukankah Allah juga mampu memberinya keturunan meski ia sudah tua? Adegan itu menjadi titik perubahan bagi imannya. Doa yang selama ini ia panjatkan dengan penuh harap, kini berubah menjadi doa dengan keyakinan yang semakin kokoh. Di ruangan sederhana itu, ia kembali bersujud. Air matanya jatuh, bukan lagi karena sedih, tapi karena harapan yang tumbuh semakin kuat. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau maha mendengar doa. Langit mendengar permintaan itu. Gemuruh malaikat membawa kabar, dan kehendak Allah mulai menampakkan diri. Tak lama berselang, ketika Zakaria berdiri di mihrab pada malam yang penuh kekhusyukan, tiba-tiba datanglah malaikat. Cahaya halus memenuhi ruangan, membuat tubuh Zakaria bergetar antara takut dan takjub. Suara malaikat yang lembut namun penuh wibawa berkata, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak bernama Yahya, yang belum pernah kami berikan nama serupa padanya sebelumnya." Zakaria tekjiang di dadanya, bergemuruh rasa syukur bercampur tak percaya. Ia bertanya lirih, "Bagaimana aku akan memperoleh anak, sedang istriku mandul, dan aku sendiri telah mencapai usia yang sangat tua?" Malaikat menjawab dengan penuh keyakinan, "Begitulah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak ada lagi keraguan. Allah tidak terikat oleh usia, oleh mandulnya rahim, atau hukum alam yang dipahami manusia." Kabar itu mengguncang batinnya, namun juga menguatkan imannya lebih dari sebelumnya. Setelah malaikat berlalu, Zakaria pulang dengan hati yang dipenuhi cahaya kebahagiaan. Namun ia menyimpan berita itu rapat-rapat. Ia ingin menikmati kedekatan rahasia antara dirinya dan Allah sejenak lebih lama, hingga tiba saatnya kabar itu akan menjadi nyata, dan dunia akan menyaksikan tanda kebesarannya. Sejak malam ketika kabar malaikat turun, hidup Zakaria alaihissalam dipenuhi rasa syukur yang tak mampu ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Namun ia belum mengumumkan berita itu kepada siapapun. Hanya ia dan Allah yang mengetahui rahasia besar yang sedang tumbuh dalam takdirnya. Setiap kali ia berdiri di mihrab, hatinya bergetar mengingat janji itu. Ia merasa seperti seorang yang menyimpan harta mulia di dadanya. Harta berupa harapan dan kebahagiaan yang hampir tak dapat ia bendung. Namun, sebagai manusia, aura takjub itu tidak menghapus sifat kehati-hatiannya. Ia ingin memastikan tanda itu nyata, meski ia telah yakin pada janji Allah. Maka ia memohon, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda sebagai peneguh janjimu." Allah menjawab permintaannya melalui malaikat dengan firman yang ringkas, namun penuh keajaiban. "Tandamu ialah bahwa engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam, kecuali dengan isyarat. Dan ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi." Mendengar itu, Zakaria tidak merasakan takut. Ia justru merasa kedekatan yang semakin dalam dengan Tuhannya. Tidak berbicara selama 3 hari bukanlah hukuman. Itu adalah bentuk ibadah. Allah ingin Zakaria merasakan ketenangan batin yang murni, tanpa terganggu oleh percakapan dunia. Dalam diam itu, hatinya justru lebih banyak berbicara kepada Allah. Dan tak lama setelah itu, tanda yang dijanjikan pun datang. Ketika Zakaria keluar dari ruang ibadah pagi itu, dan hendak berbicara kepada kaumnya, suaranya hilang. Bibirnya bergerak, namun tak keluar sepatah kata pun. Para Bani Israel memandangnya penasaran. Mereka belum tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Zakaria lantas memberi isyarat dengan tangan, menyuruh mereka bertasbih dan memuji Allah. Orang-orang mengikuti tanpa banyak tanya, meski dalam hati mereka muncul rasa ingin tahu yang besar. Di balik kejadian itu, istrinya mulai merasakan keajaiban di tubuhnya. Rahim yang dulu mandul, kini mulai terasa hangat, seolah hidup kembali. Tubuh yang renta kini membawa cahaya kehidupan baru. Ia memandang Zakaria dengan mata berkaca-kaca, mengetahui bahwa mereka berdua sedang dipilih Allah untuk menyaksikan mukjizat. Malam-malam berikutnya,
Zakaria habiskan dengan sujud yang lebih lama, doa yang lebih dalam. Dalam diamnya, ia berbicara kepada Allah dengan lidah hati. Tidak ada keluhan, tidak ada keraguan, hanya syukur yang mengalir deras. Ia membayangkan seorang anak yang kelak tumbuh menjadi pemimpin bagi kaumnya. Seorang yang hatinya lembut, namun suaranya tegas, menyeru kebenaran. Dalam keheningan itu, ia juga berpikir tentang tanggung jawab besar yang akan ia emban. Bukan hanya membesarkan seorang anak, tetapi membesarkan seorang nabi yang kelak akan membawa risalah besar. Ia tahu bahwa Allah tidak memberi karunia kecuali disertai amanah. Dan amanah itu ia terima dengan lapang hati. Hari demi hari berlalu, dan masyarakat mulai melihat perubahan pada istri Zakaria. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin wanita tua bisa mengandung? Bisikan-bisikan mengisi sudut-sudut kota, tapi Zakaria tetap tenang. Ia tidak menjawab pertanyaan mereka, sebab ia masih berada dalam masa tanda dari Allah. Ia hanya tersenyum dan menunduk. Sementara hatinya berkata dalam diam, "Lihatlah bagaimana Allah bekerja di luar batas logika manusia." Di rumah yang sederhana, Zakaria sering meletakkan telinganya pada perut istrinya. Ia membayangkan detak kehidupan kecil di dalam sana. Kadang ia menangis haru tanpa suara. Air mata itu jatuh bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bentuk cinta yang tulus, cinta seorang ayah, sebelum ia bahkan melihat wajah anaknya. Dan di antara doa-doanya, ia sering berkata dalam hati, "Wahai anakku, engkau adalah jawaban doa bertahun-tahun. Engkau adalah anugerah yang akan kutuntun menuju cahaya Tuhanku." Ia tidak sabar menanti hari kelahiran itu, namun ia juga menikmati tiap detik perjalanan menuju mukjizat yang dijanjikan. Karena bagi Zakaria Asaras, harapan itu sendiri adalah hadiah dari Allah, bahkan sebelum karunia itu tiba dalam wujud nyata. Bulan terus berlalu. Kehamilan istri Nabi Zakaria menjadi bukti nyata kekuasaan Allah di tengga-tengga Bani Israel. Perut yang dahulu tak pernah mengembang, kini tumbuh membawa kehidupan yang dinantikan. Kaum mereka berbincang-bincang dengan rasa takjub, namun tidak sedikit pula yang meragukan dan menebar prasangka. Namun Zakaria tidak goyah. Ia tahu bahwa rahmat Allah tidak bergantung pada persetujuan manusia. Ketika usia kandungan hampir sempurna, Zakaria memperlakukan istrinya seperti permata paling berharga. Ia menjaga kesehatannya, menyiapkan makanan yang baik, dan membacakan doa-doa lembut di dekatnya. Istrinya merasakan kekuatan baru dalam tubuhnya, seolah kehamilan tersebut membawa ketenangan dan cahaya yang mengisi rumah mereka. Keduanya sering tersenyum di tengah malam, hanya dengan memegang tangan satu sama lain, mengingat janji Allah yang kini semakin dekat wujudnya. Dan tibalah hari itu, hari yang akan dikenang dalam sejarah kenabian. Pada malam yang penuh ketenangan, angin bertiup lembut, dan seakan langit merunduk mendengarkan detik kelahiran. Istri Zakaria mengalami kontraksi yang semakin kuat. Zakaria membantu sebisanya, sambil berdoa tanpa henti. Dalam kesakitan, istrinya tetap mengucapkan tasbih, menyebut nama Allah antara tarikan napas yang berat. Rumah kecil itu dipenuhi suara doa, tangis, dan harap. Hingga akhirnya, lahirlah seorang bayi lelaki, bersih, bercahaya, seolah ia membawa sinar dari langit. Begitu suara tangis pertamanya terdengar, sujudlah Zakaria dalam syukur. Air mata tua itu mengalir deras. Baginya, tangisan sang bayi adalah nyanyian surga. Ia mengangkat anak itu dengan kedua tangan yang gemetar, menatap wajah mungil yang masih merah. "Engkau adalah Yahya," ujarnya lirih, mengingat pesan Allah untuk memberi nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Nama itu bukan sekadar panggilan, ia adalah pertanda kehidupan, pertumbuhan, dan jiwa yang akan menghidupkan hati manusia dengan kebenaran. Berita kelahiran Yahya menyebar cepat. Sebagian kagum, sebagian tidak percaya. Tapi tak satu pun dapat menyangkal kenyataan. Istri Zakaria yang mandul dan telah tua kini memeluk seorang anak dalam pelukan. Banyak yang datang memberi selamat. Namun kami juga tahu
bahwa dalam hati sebagian mereka tumbuh rasa bingung dan iri, karena manusia tak selalu mampu menerima mukjizat dengan lapang dada. Seiring waktu berlalu, bayi Yahya tumbuh sehat. Zakaria mencurahkan seluruh cintanya kepada anak itu. Ia mengajarinya doa sejak Yahya masih belajar merangkak. Ketika Yahya mulai bisa berbicara, kata pertama yang diajarkan Zakaria bukanlah nama orang tuanya, bukan pula kata duniawi, tetapi nama Allah. Setiap pagi rumah mereka dipenuhi lantunan ayat Taurat yang lembut. Zakaria menggendong Yahya ke mihrab, membiarkan ia menyaksikan bagaimana ibadah adalah jalan hidup. Meski masih bayi, Yahya menunjukkan ketenangan yang tidak biasa. Ia jarang menangis, seolah ia mengerti tugas besar yang menantinya. Ketika usianya bertambah, ia lebih memilih duduk mendengar ayahnya membaca kitab daripada bermain di luar rumah seperti anak-anak lain. Ada cahaya dalam matanya, cahaya kebijaksanaan yang dewasa sebelum waktunya. Zakaria sering menatap anaknya dengan campuran haru dan bangga. Dalam senyap ia berkata dalam hati, "Semoga engkau menjadi penerus risalahku. Semoga engkau tumbuh menjadi pemuda yang suaranya lantang menyeru kebenaran. Semoga engkau menjadi rahmat bagi bumi, sebagaimana engkau adalah rahmat bagi hati kami." Nabi Zakaria tahu bahwa tugas belum selesai. Kelahiran Yahya hanyalah awal dari rangkaian takdir besar. Kelak, Yahya akan tumbuh menghadapi kaum yang keras kepala, mengajak mereka kembali kepada Allah dengan hati yang jernih. Tapi untuk saat ini, Zakaria membiarkan dirinya menikmati kehangatan rumah, tawa kecil Yahya, dan damai dalam ibadah mereka bersama. Karena setiap malam, ketika Yahya tertidur memeluk sorban kecilnya, Zakaria menatap bintang di langit dan berkata pelan, "Terima kasih, ya Allah, Engkau menjawab doa yang selama ini kusembunyikan dalam sujud panjangku." Waktu berjalan, Yahya tumbuh bukan hanya sebagai anak yang cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki hati sebening embun pagi. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kecenderungan kuat terhadap ibadah. Ketika anak-anak lain berlari mengejar kesenangan dunia, Yahya justru lebih senang berada di sisi ayahnya, memperhatikan cara Zakaria membaca kitab, dan meniru gerakan syalat dengan kesungguhan mengharukan. Sujud kecilnya tampak seperti bunga yang merunduk di hadapan matahari. Zakaria alaihissalam menyadari bahwa Allah telah menanamkan kesalehan dalam diri Yahya. Ia tidak memaksakan anaknya menjadi seperti dirinya karena Allah sendiri yang telah membentuk jiwa Yahya sesuai kehendaknya. Ia hanya membimbing, membacakan kisah para nabi, dan mengajarkan hukum Taurat sedikit demi sedikit. Yahya mendengarkan dengan mata berbinar, seakan setiap kisah adalah cahaya yang terus ia serap ke dalam hatinya. Pada usia yang masih sangat muda, Yahya sudah menunjukkan sifat-sifat luar biasa. Ia tidak pernah berbohong, tidak pernah berlaku kasar, bahkan terhadap hewan kecil sekalipun. Jika ia melihat anak lain menyakiti seekor burung, ia akan menghampiri dengan lembut, menasihati mereka agar berbelas kasih. Suaranya halus, namun penuh ketegasan yang menyentuh hati. Ketika Yahya semakin besar, Allah memberi ilham padanya untuk mencari ketenangan di tempat-tempat sunyi. Ia sering menghilang sejenak ke bukit atau kebun yang jauh dari keramaian. Duduk di bawah pohon sambil bermunajat. Di sana ia meresapi ciptaan Allah, daun yang bergoyang, langit yang luas, sungai yang mengalir. Semua itu ia jadikan tanda kebesaran Tuhan. Zakaria mengamatinya dari kejauhan dengan bangga, namun juga dengan rasa cemas kecil seorang ayah. Karunia besar selalu disertai ujian besar. Namun ia percaya bahwa di dada Yahya telah Allah tanamkan kekuatan untuk menghadapi apapun di masa depan. Pada suatu malam, ketika Yahya sudah cukup dewasa untuk memahami tugas hidupnya, Zakaria memanggilnya ke mihrab. Lilin menyala, memantulkan bayangan keduanya di dinding. Zakaria menatap putranya dalam-dalam. "Wahai Yahya, ketahuilah bahwa Allah memilihmu bukan untuk kemuliaan dunia, tetapi untuk memikul risalah yang berat. Kau akan memandu umat menuju kebenaran di saat banyak dari mereka telah berpaling." Yahya menunduk hormat,
Mata beningnya menangkap kesungguhan ayahnya. "Ayah," ia menjawab pelan, "andai seluruh dunia menjauh dariku karena kebenaran, aku tetap akan berdiri di sisi Allah. Tidak ada yang layak kupertahankan selain ridanya." Kata-kata itu membuat Zakaria terdiam, sekaligus terharu. Di hadapannya bukan lagi seorang anak kecil, melainkan seorang pemuda yang hatinya telah ditempa iman. Ia memeluk Yahya pelukan hangat antara guru dan murid, ayah dan anak, nabi dan calon nabi. Beberapa waktu kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada Yahya untuk memegang kitab Taurat dengan kuat, menjalankannya, dan menyerukan kebenaran tanpa rasa takut. Saat itu Yahya masih sangat muda. Namun, namanya mulai dikenal sebagai seorang yang zuhud, yang meninggalkan kemewahan dunia. Pakaian yang ia pilih bukan sutra lembut, melainkan kain kasar yang menunjukkan kesederhanaan. Makanannya sederhana, buah, rumput, dan sedikit air. Ia tidak mencari kesenangan, karena hatinya sudah penuh oleh rasa cinta kepada Allah. Kaum Bani Israel mulai memperhatikan Yahya. Sebagian menghormati, sebagian lainnya mencibir. Mereka berkata, "Bukankah ia masih muda? Apa yang bisa ia ajarkan kepada kita?" Namun, Yahya tidak tersinggung. Ia berbicara dengan ketenangan seorang yang meyakini kebenaran. Kata-katanya masuk ke hati mereka yang jernih, namun menampar mereka yang keras kepala. Zakaria melihat semua itu dan tersenyum. Ia tahu, masa ketika Yahya kelak berdiri sebagai pemberi peringatan semakin dekat. Dan ia berdoa agar putranya selalu berada di bawah naungan rahmat ilahi. Malam itu, setelah Yahya tertidur, Zakaria kembali berdiri sendirian di mihrab. Ia menengadah ke langit, merasakan kedekatan yang dulu ia rasakan ketika pertama kali berdoa memohon anak. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau telah menepati janjimu. Kini aku hanya memohon satu hal lagi. Bimbinglah Yahya dalam setiap langkahnya. Jadikan ia cahaya yang menunjukkan jalan bagi umat ini." Di luar, angin malam berhembus lembut, seolah mengamini doa seorang nabi tua yang penuh cinta. Ketika Yahya telah mencapai usia kedewasaan, ia bukan lagi hanya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, tetapi juga menjadi sosok yang mulai diperhatikan seluruh Bani Israel. Ia berjalan di tengah masyarakat dengan langkah tenang, wajah yang selalu tertunduk tawadu, dan ucapan yang tak pernah keluar kecuali berupa kebaikan. Banyak yang merasai kedamaian hanya dengan mendengar suaranya. Suatu hari, ketika Yahya berdiri di depan kaum Bani Israel, ia berbicara dengan suara yang jelas namun lembut. "Wahai kaumku, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya dunia ini hanya singgah sebentar. Jangan tertipu oleh gemerlap sementara. Persiapkanlah akhirat, karena di sanalah kita kekal selamanya." Ucapan itu menyentuh hati sebagian orang. Mereka menangis, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan memohon ampun kepada Allah. Namun sebagian lainnya justru mengerutkan kening. "Siapa pemuda ini hingga berani menegur kami? Bukankah masih muda? Kami lebih tahu tentang kitab daripada dia." Bisikan-bisikan itu menyebar seperti angin. Namun Yahya tidak gentar. Ia tetap berdiri teguh, menyeru kebenaran tanpa pamrih. Karena bagi dirinya, ridha Allah lebih berharga daripada tepuk tangan manusia. Zakaria alaihissalam melihat perjuangan putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia bangga, namun juga mulai menyadari bahwa jalan dakwah bukan jalan yang mulus. Banyak nabi ditolak oleh kaumnya, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat. Namun, Yahya tidak pernah menunjukkan rasa lelah. Siang hari ia menyeru penduduk kota. Malam hari ia bangun dalam sujud panjang, menangis memohon keselamatan untuk mereka. Kesederhanaan Yahya menjadi pembicaraan. Ia menolak kemewahan, tidak memakan daging berlebihan, tidak tertarik pada perhiasan dunia. Pakaian yang melekat di tubuhnya kasar, terkadang membuat kulitnya tergores. Beberapa orang kasihan, namun Yahya tersenyum dan berkata, "Aku lebih senang kulitku terluka oleh pakaian kasar, daripada hatiku rusak oleh kecintaan dunia." Kata-kata itu menjadi pelajaran bagi banyak orang yang mendengarnya. Perlahan, murid-murid Yahya mulai bermunculan. Mereka belajar Taurat, mengikuti zuhudnya, dan meneladani akhlaknya. Cahaya kebenaran mulai menjalar, meski perlahan, namun ketika cahaya menyinari kegelapan,
kegelapan tidak selalu diam. Banyak pemimpin yang merasa tersaingi. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan agama untuk memperkaya diri, memperindah nama, dan menikmati kehormatan palsu. Dakwah Yahya bagaikan cermin yang memperlihatkan kebusukan mereka, maka merekalah yang paling membencinya. Suatu hari, Yahya berjalan bersama ayahnya di antara perkebunan kurma. Angin membawa suara gemerisik daun yang menenangkan. Zakaria menatap putranya dan berkata, "Wahai anakku, engkau telah melangkah pada jalan para nabi sebelum kita. Ketahuilah, jalan ini penuh duri. Kadang manusia mencintai, kadang mereka membenci. Namun jangan lepaskan Taurat. Jangan biarkan dunia merayu hatimu." Yahya tersenyum tenang. "Ayah, jika seluruh penduduk bumi memusuhiku, selama Allah bersamaku, apa yang perlu aku takutkan?" Kalimat itu membuat Zakaria memandangnya lama. Ada sesuatu dalam sorot mata Yahya, keteguhan yang demikian kuat, hingga seakan ia telah menyiapkan diri menghadapi apapun. Hari-hari berikutnya, suara Yahya semakin lantang menyeru tauhid. Ia memperingatkan pejabat dan bangsawan yang bermewah-mewah, memperingatkan lelaki yang melanggar syariat dengan menikahi perempuan yang tidak halal baginya, memperingatkan kehancuran moral yang mulai merajalela. Ia tidak takut terhadap ancaman, tidak gentar menghadapi fitnah. Setiap malam, Zakaria memandangnya dengan bangga, namun hatinya mulai dihimpit bayang-bayang kecemasan. Ia tahu sejarah para nabi. Semakin besar seruan kebenaran, semakin besar pula perlawanan kebatilan. Sampai pada satu malam, Zakaria terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar. Dalam mimpinya ia melihat cahaya menyingkap langit. Namun di belakang cahaya itu, ada bayangan gelap bergerak cepat ke arah anaknya. Zakaria bersujud, memohon perlindungan Allah untuk Yahya. "Ya Allah, lindungi putraku, jadikan dakwahnya maslahat, bukan membawa kesengsaraan baginya." Namun di lubuk hati terdalam, ia tahu bahwa takdir Allah sudah ditetapkan. Manusia hanya bisa berdoa, tapi keputusan tetap milik Yang Maha Tinggi. Dan cahaya dalam diri Yahya justru semakin terang. Semakin ia bersinar, semakin jelas bahwa ia bukan sekadar seorang alim. Ia adalah nabi yang membawa amanah besar, yang kelak akan mengguncang istana para penguasa yang zalim. Dakwah Nabi Yahya alaihissalam semakin bergema di seluruh negeri. Banyak hati yang tersentuh, banyak jiwa bertaubat. Namun seiring semakin kuatnya seruan kebenaran, semakin besar pula amarah para pemuka dan penguasa yang merasa kekuasaan serta kemewahannya terancam. Bibir mereka tersenyum ketika di hadapan rakyat, tetapi di ruang tertutup, mereka menyusun rencana untuk membungkam suara. Yahya yang jujur dan membakar hati. Di antara tokoh yang paling merasa tertekan oleh dakwah Yahya adalah seorang raja yang zalim, pemimpin Bani Israel pada waktu itu. Ia hidup dalam kemewahan, pesta, dan hawa nafsu. Yahya memperingatkannya mengenai perbuatannya yang hendak menikahi seorang perempuan yang tidak halal. Baginya wanita tersebut adalah mantan istri saudaranya sendiri. Sebuah pernikahan yang dilarang dalam syariat. Yahya berdiri di hadapan rakyat dan mengucapkan dengan suara lantang, "Tidak halal bagi seorang raja menikahi wanita bekas istri saudaranya. Ini adalah pelanggaran hukum Allah. Bertakwalah wahai raja, dan jangan jadikan hawa nafsu sebagai pedoman." Kalimat itu seperti panah yang langsung menusuk ke dalam telinga para pejabat istana. Mereka berbisik penuh amarah. Bagaimana mungkin seorang lelaki sederhana berani menegur raja di hadapan umum? Mereka memandang Yahya sebagai ancaman yang harus disingkirkan, bukan sebagai nabi yang membawa cahaya. Sementara itu, wanita yang hendak dinikahi raja, yang dikenal karena kecantikannya, merasa sangat terhina oleh dakwah Yahya. Ia membenci Yahya lebih dari siapapun. Dalam hatinya tumbuh dendam. Ia tahu selama Yahya masih hidup, raja tidak akan berani menikahinya. Maka ia mulai merancang rencana licik, menunggu waktu untuk membungkam nabi pilihan Allah itu. Di sisi lain, Zakaria mulai merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa takdir besar sedang mendekat. Dalam doanya yang panjang, ia memohon perlindungan untuk Yahya. Namun ia juga sadar bahwa jalan para nabi seringkali berujung pada ujian yang menguras air mata. Setiap kali memandang putranya berdakwah dengan gagah,
Hatinya bangga sekaligus takut. Ia sering terbangun tengah malam, memanggil nama Yahya dalam sujudnya. Ya Allah, Engkau yang menitipkan anak ini kepadaku. Jika Engkau menghendaki ia menjadi syahid demi kebenaran, maka kuatkanlah hatiku untuk menerima takdir-Mu. Malam demi malam, Yahya tetap menjalani hidup zuhudnya, sementara para pemuka istana memandangnya sebagai duri yang harus dicabut. Rakyat kecil menyayanginya. Mereka melihatnya bukan sebagai ulama biasa, tetapi sebagai orang suci yang hidupnya jauh dari dunia. Ia seperti cahaya yang menembus gelapnya keserakahan. Namun, awan gelap mulai menyelimuti negerinya. Bisikan jahat mulai tumbuh di antara dinding istana. Raja semakin marah karena rakyat kehilangan rasa hormat padanya. Dan lebih mendengar Yahya, ia mulai merasa bahwa wibawanya terancam. Banyak penasihat jahat yang memanaskan situasi, mengatakan bahwa Yahya adalah pemberontak yang akan merusak kerajaan. Yahya mengetahui tekanan itu, namun tetap tidak mundur. Suatu hari ia berjalan di pasar, lalu seorang pemuda bertanya padanya, "Wahai Yahya, bukankah lebih mudah untuk diam saja? Mengapa engkau tidak membiarkan raja menikahi wanita itu? Bukankah engkau bisa selamat jika tidak mencampuri urusan istana?" Yahya menatap pemuda itu dengan mata yang teduh, namun tajam. "Bagaimana aku bisa diam melihat kemungkaran terjadi di depan mata? Jika aku diam, bukankah aku termasuk orang yang menyetujui dosa itu?" Nabi bukan untuk mencari keselamatan diri, tetapi untuk menyelamatkan umat, walau harus mengorbankan dirinya. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Mereka memahami bahwa Yahya bukan sekadar ulama. Ia adalah penjaga kehormatan syariat Allah. Sementara itu, wanita yang menjadi pusat masalah mulai menyusun strategi yang lebih keji. Jika nasihat tidak dapat membungkam Yahya, maka fitnah dan tipu daya mungkin bisa. Ia mendekati raja dengan kata-kata manis, menghasutnya agar menangkap Yahya, atau bahkan membunuhnya. Raja mulai goyah. Cinta, nafsu, dan kekuasaan adalah racun yang cepat menyebar. Ia mulai mempertimbangkan perintah untuk menangkap Yahya, meski hatinya masih takut karena mengetahui kesucian sang nabi. Zakaria merasa angin takdir semakin berat. Ia menatap Yahya suatu malam dengan tatapan sendu, namun penuh restu. Yahya memegang tangan ayahnya, seolah mengerti tanpa kata. "Ayah," katanya pelan, "jika ajal menjemputku dalam dakwah ini, jangan bersedih. Bukankah syahid adalah kemuliaan tertinggi bagi seorang nabi?" Zakaria menutup mata, berusaha menahan air mata yang mengalir. Ia memeluk putranya erat-erat, seakan ingin menahan waktu agar tidak berjalan. Namun waktu tetap bergulir, dan rencana kejahatan di istana semakin matang. Di langit, seakan para malaikat mengamati dengan sayap terentang. Sebuah takdir besar mendekat, takdir yang akan mengguncang bumi dan langit, dan akan menggores kesedihan mendalam dalam sejarah para nabi. Hari berganti bulan. Doa Nabi Zakaria AS telah dikabulkan, dan istrinya kini mengandung dengan izin Allah. Usia mereka telah lanjut, rambut telah memutih, namun rahmat Allah tak terbatas oleh hukum dunia. Setiap hari, Zakaria menatap istrinya dengan rasa haru. Pada malam-malam sunyi, ia sering menangis sujud, bersyukur atas kehadiran kehidupan baru dalam rahim istrinya. Setiap denyut usia tuanya terasa lebih ringan, karena kini hatinya penuh harapan. Namun, perintah Allah saat ia menerima kabar gembira itu masih teringat kuat. Jangan berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Hari itu pun tiba. Nabi Zakaria bangun di pagi hari, hendak memberi kabar kepada para murid dan kaumnya. Tetapi, lidahnya tertahan, tak mampu mengucap kata. Bukan karena sakit, tetapi karena Allah menahan lisannya sebagai tanda. Ia pun menyadari bahwa inilah saatnya memperlihatkan bukti mukjizat kepada kaumnya, sebagaimana perintah dari langit. Maka Zakaria keluar dari mihrab dengan wajah yang berseri. Para pengikutnya melihat perubahan itu dan bertanya-tanya, mengapa ia tidak berbicara hari itu? Dengan tangan dan gerakan tubuh, Zakaria memberi isyarat agar mereka tetap memuji Allah, berzikir di pagi dan petang, menjaga keimanan, dan meneguhkan hati. Meski tanpa kata, pesannya tersampaikan jelas Allah sedang menggenapi janjinya. Sementara itu,
keadaan istrinya berubah perlahan. Tubuh Renta yang dahulu lemah, kini terasa lebih kuat. Keceriaan muncul dalam matanya, berbeda dari sebelumnya yang sering tampak pasrah pada takdir usia. Ia merasakan janin dalam perutnya bergerak, menghidupkan hari-harinya dengan senyum yang jarang terlihat selama puluhan tahun. Setiap detak itu adalah mukjizat. Kaum mereka kagum, dan beberapa di antaranya sampai menangis haru ketika mengetahui apa yang sedang terjadi. Kabar kehamilan itu pun menyebar. Sebagian kaum mereka heran, sebagian lain meragukan. Bukankah Zakaria sudah sangat tua? Bukankah istrinya mandul? Begitu suara-suara terdengar. Namun orang-orang beriman meyakini bahwa kuasa Allah melampaui logika manusia. Mereka melihat langsung kesalihan Zakaria dan istrinya, sehingga tanda ini hanya menambah keimanan mereka. Pada suatu malam, Zakaria duduk di samping istrinya. Meski ia kini telah kembali dapat berbicara setelah 3 hari berlalu, ia memilih berbicara lembut dan penuh kasih. Ia menatap perut sang istri, lalu menunduk penuh syukur. Semoga kelak anak kita menjadi pembawa kebenaran, bisiknya. Menjaga kitab Allah, memimpin manusia pada jalan yang lurus. Istrinya tersenyum, air mata mengalir perlahan, karena ia tahu anak ini bukan sembarang anak. Ia adalah jawaban doa panjang puluhan tahun, dikirim langsung sebagai rahmat ilahi. Hari demi hari berlalu. Tanda-tanda kelahiran semakin dekat. Angin seperti membawa kabar gembira pada setiap hembusannya. Rumah kecil Nabi Zakaria dipenuhi senandung tahmid dan tasbih. Semua yang melihat perut sang istri membesar, merasakan keagungan Allah dalam kejadian itu. Seakan seluruh kota menanti kelahiran sosok yang kelak akan menjadi pembaharu di antara Bani Israel. Dan di balik setiap detik yang berlalu, langit telah mempersiapkan sesuatu yang besar. Seorang bayi akan lahir, bayi yang kelak namanya akan disebut dengan penuh hormat. Yahya, seorang nabi mulia yang membawa cahaya ilmu, kebenaran, dan keteguhan hati. Ujian akan datang, cobaan akan muncul, tetapi tongkat kenabian telah dipindahkan dari tangan sang ayah kepada pewaris yang masih dalam buayan. Kelahiran itu sudah dekat, dan dunia seakan menahan napas menunggu hari tersebut tiba. Hari yang dinantikan pun tiba. Malam itu langit tampak begitu cerah, bintang-bintang berkelip seolah mengirimkan salam kepada bumi. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang tak biasa. Di dalam rumah sederhana Nabi Zakaria dan istrinya, terdengar tangis pertama seorang bayi, suara yang mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Tangis yang bukan hanya tangis kelahiran manusia biasa, melainkan kelahiran seorang utusan Allah yang kelak membawa kebenaran dan peringatan bagi kaumnya. Bayi itu diberi nama Yahya, nama yang dipilih langsung oleh Allah. Belum pernah diberikan kepada manusia manapun sebelumnya. Begitu Yahya lahir, mata Nabi Zakaria berkaca-kaca. Tangannya yang renta bergetar ketika ia menggendong putranya untuk pertama kali. Ia memandang wajah mungil yang bercahaya itu dengan penuh cinta dan rasa syukur. Betapa besar kasih sayang-Mu, wahai Tuhan, bisiknya lirih. Engkau menghidupkan harapan kami yang telah lama padam. Engkau mengirimkan amanah ini untuk kami jaga. Air mata Zakaria jatuh di pipi Yahya, seolah menjadi saksi betapa kuat cinta seorang ayah yang menanti puluhan tahun untuk memeluk buah hatinya. Kelahiran Yahya menjadi kabar besar di tengah masyarakat. Bani Israel berkumpul memenuhi rumah Nabi Zakaria. Mereka membawa ucapan selamat, hadiah-hadiah sederhana, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Sebagian kaum yang dahulu meragukan, kini tak bisa berkata apa-apa, sebab nyata di depan mata mereka mukjizat Allah. Seorang lelaki yang telah tua dan istri yang mandul, kini memiliki anak. Itu menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Zakaria menatap kaumnya dan berkata dengan suara berwibawa, "Inilah tanda kebesaran Allah. Bersyukurlah kalian kepadanya. Karena Dia tidak pernah mengecewakan orang yang sabar dan yakin." Kata-katanya membekas di hati banyak orang. Sebagian kembali memperbaiki ibadah mereka, sebagian lainnya merasa takjub dan mulai membuang keraguan dalam hati. Hari-hari pun berjalan, Yahya tumbuh dengan cepat, dan dari kecil ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Saat anak-anak lain sibuk bermain,
Yahya lebih suka duduk mendengarkan ayahnya membaca kitab. Kadang ia memandang lembaran kitab lama dengan mata beningnya, seakan memahami sesuatu yang belum pernah dipelajari. Bahkan ketika masih kecil, bibirnya telah fasih mengucap kalimat tasbih dan tahmid. Banyak orang berkata bahwa Yahya seperti membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang ingin mendekat, ingin belajar. Nabi Zakaria mendidik putranya dengan penuh perhatian. Ia menjaga Yahya dari pengaruh buruk, mengajarinya adab, akhlak, dan kecintaan pada Allah sejak dini. Yahya tumbuh menjadi anak yang lembut hati, namun tegas dalam kebenaran. Ia tidak menyukai kemewahan dunia. Pakaian dan makanannya sederhana. Bahkan sejak remaja, ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat sunyi untuk bermunajat dan membaca ayat-ayat Allah. Di balik semua keindahan itu, Nabi Zakaria tahu bahwa setiap nabi memiliki ujian besar. Ia sering menatap Yahya ketika tidur dan berdoa dalam hati agar Allah selalu melindunginya. Ia tahu bahwa anaknya kelak akan memikul beban berat sebagai penerus dakwah. Namun ia juga yakin bahwa Allah telah memilih Yahya karena hatinya bersih dan jiwanya kuat. Yahya tumbuh seperti cahaya yang semakin terang. Bani Israel mulai mengenalnya, bukan hanya sebagai anak dari Zakaria, tetapi sebagai seorang pemuda dengan hikmah yang dalam, tutur yang lembut, dan ilmu yang menakjubkan. Ia menasihati dengan perkataan yang menyejukkan, membuat banyak hati yang dulunya keras kembali luluh dan ingat pada Tuhan. Masa depan besar menantinya, dan bab berikutnya akan mengisahkan bagaimana Yahya diangkat menjadi nabi, membawa misi suci, menegakkan kebenaran di tengah kaumnya. Tahun-tahun berlalu, Yahya tumbuh menjadi pemuda yang teguh, rajin beribadah, dan sangat menjaga diri dari segala kemaksiatan. Hatinya bersih, lisannya jujur, dan pikirannya selalu tertuju pada Allah. Ia lebih memilih kesunyian untuk bermunajat daripada hingar-bingar dunia. Dari wajahnya terpancar kewibawaan seorang yang dekat dengan Tuhannya. Maka, ketika usianya menjelang dewasa, Allah mengangkat Yahya sebagai nabi, menerima wahyu sebagaimana ayahnya dahulu menerima. Pada saat penetapan kenabian itu, bumi seakan tenang menyambut sebuah takdir besar. Malaikat datang menyampaikan kabar itu dengan membawa ayat dan hukum. Wahai Yahya, demikian wahyu itu berkata, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh. Sejak hari itu, Yahya mengemban misi mulia, menyeru Bani Israel untuk kembali pada jalan kebenaran. Nabi Zakaria memandang anaknya dengan bangga sekaligus haru. Ia melihat dalam diri Yahya pantulan doa-doanya selama bertahun-tahun. Ia membesarkan anak itu bukan untuk dunia, melainkan untuk risalah Allah. Dan kini, ketika Yahya berdiri di hadapan kaumnya, menyeru mereka dengan hikmah dan kelembutan, Zakaria tahu bahwa janji Allah telah sempurna. Yahya berdakwah dengan ketegasan yang penuh kasih. Ia menyeru manusia agar bertobat, menjauhi kemaksiatan, kembali kepada hukum Taurat yang suci. Ia memperingatkan para pembesar yang zalim, menasehati rakyat agar berlaku adil dan jujur. Banyak hati yang tersentuh oleh kata-katanya. Namun ada pula yang membenci karena kebenaran seringkali menggugurkan ambisi dunia. Dalam salah satu majelis, Yahya berbicara lantang, wahai Bani Israel, bersihkanlah hati kalian. Jangan kalian nodai diri dengan dosa. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat tujuan kekal. Kata-katanya menembus dada para pendengar, membuat banyak orang menangis tersadar. Namun bagi sebagian penguasa yang lalim, suara Yahya terasa seperti ancaman. Meski begitu, ia tak gentar, karena ia berdiri bukan atas nama dirinya, tetapi atas nama Allah. Hari semakin berlalu, rambut Nabi Zakaria semakin memutih. Tubuhnya melemah, namun ia tetap mendampingi putranya seperti matahari senja yang perlahan tenggelam, tetapi masih memberikan cahaya terakhirnya. Ia berdoa agar Yahya mampu menanggung beban kenabian dengan kesabaran. Di malam-malam hening, Zakaria memandang langit dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penjaga. Jagalah amanah ini yang Engkau titipkan padaku." Hingga tiba suatu masa ketika Nabi Zakaria
mulai merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Tak ada kesedihan di hatinya, karena ia telah menyaksikan janji Allah terwujud. Generasi penerus kenabian lahir dari rahim istrinya, tumbuh dengan suci, dan kini memegang risalah. Pada sebuah malam yang sunyi, ia sujud lama dalam ibadahnya. Doa terakhirnya naik ke langit, penuh rasa syukur. Tak lama setelah itu, Nabi Zakaria wafat dalam keadaan tenang. Kaumnya menangis kehilangan seorang guru, seorang pembimbing yang penuh hikmah dan kasih sayang. Yahya berdiri di sisi tubuh ayahnya. Dadanya bergetar menahan duka. Namun ia tahu, perpisahan hanyalah sementara. Tugasnya kini semakin berat, dan ia harus meneruskan dakwah yang telah dirintis oleh Zakaria. Setelah penguburan ayahnya, Yahya menatap makam orang yang paling dicintainya itu. Angin berhembus pelan, seakan ikut merasakan kehilangan. Yahya berbisik lirih, "Ayah, amanahmu akan kupikul. Risalah ini tidak akan berhenti." Ia lalu berdiri, melangkah pergi menghadap masa depannya, masa yang penuh tantangan. Tetapi ia hadapi dengan iman yang teguh. Dan demikianlah kisah Nabi Zakaria, seorang nabi yang penuh kesabaran dan keyakinan, yang tidak putus berharap meski usia hampir habis. Dari lisannya lahir doa yang melintasi batas mustahil. Dari rahmat Allah, lahirlah Yahya, nabi yang kelak menjadi penjaga kebenaran dan penyeru taubat. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat bahwa tidak ada doa yang sosial di sisi Allah selama hati tetap yakin dan sabar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan dua nabi mulia ini tentang sabar, syukur, dan kepercayaan kepada ketentuan Allah yang tak pernah salah. Terima kasih. Bila Anda terhibur dengan sajian kami, silakan subscriber, like, share, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan dengan video terbaru kami.